kami akan kejar orang Amerika dimanapun berada, termasuk markas-markas Amerika, milik-milik Amerika yang ada di Indonesia, semuanya akan kita perangi, saudara. Sampah. Setelah video saya yang ini, yang dimana kemarin saya memberikan pembahasan yang cukup serius tentang Habib Rizik Syihab, yang dimana Habib ini lagi-lagi provokasi umat untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, ingin membakar gedung kedutaan besar Amerika Serikat, Siap hancurkan kedubes Amerika di Jakarta. diam, ingin mensweeping warga-warga Amerika Serikat yang ada di Indonesia, Siap sweeping warga Amerika, siap kobarkan jihad. Tak. Sampah. Dan bahkan yang ketiga lebih parahnya, dia memprovokasi umat untuk perang dunia. Kalau Iran sampai dinuklir oleh Amerika, siap perang dunia? Siap perang dunia. Tapi ini hanya halu. Ini hanya haluisme Rizik Syihab saja, yang dimana dia apabila ada perang, dia akan ngumpet di kuburan keramat. Karena apa? Kuburan keramat Habib, ya Habib Muhsin Igdi Hajatina. Bisa mengabulkan 70 hajat, bisa mengabulkan 40 hajat, bisa mengabulkan 1 hajat. Jadi Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Nah, di situ Habib Rizik Syihab akan minta tuh kepada kuburan, "Ya Habib Muhsin, tolong ini perang." Ya Allah, ajaran Habib di Indonesia ini yang sudah ratusan tahun banyak mendoktrin umat dengan embel-embel keramat, barokah, kualat, dan lain sebagainya, membuat orang-orang kebanyakan dulu tunduk taat dan patuh kepada Habib, cucu palsu Nabi. Mungkin dulu banyak orang yang takut dengan nasab kalian karena belum ada yang membongkar, tapi sekarang habis kalian. Yang dulunya 100% banyak orang percaya kepada kalian, sekarang mungkin tinggal 40-50% saja. Sisanya sudah tidak percaya dengan kalian. Melihat lagi banyak di antara kalian yang nipu-nipu umat. Apalagi Habib Rizik Syihab mendiamkan kesyirikan, mendiamkan kezaliman, mendiamkan kemungkaran. Teriak-teriak, Deddy Mulyadi, pelaku kesyirikan, pembuat patung dan lain sebagainya. Kepada golongannya sendiri dia diam. Habib yang menurunkan rantai emas dari langit, tutup mulut. Habib bisa mi'raj 70 kali, tutup mulut. Habib bisa bangkitkan orang mati, tutup mulut. Dan berbagai macam cerita dongeng halu hurafat dari Habib, tutup mulutnya Habib Rizik Syihab. Kemungkaran. Atau memang kalau dari golongannya sendiri bukan kemungkaran, bukan hurafat, bukan takhayul, tapi beneran. Mau sampai kapan umat Indonesia ini mau dibodoh-bodohi? Hah? Mau sampai kapan? Dan mau sampai kapan kalian wahai muhibbin mau selugu itu diam terhadap khurafat tahayul ini? Mau sampai kapan? Kita ini tidak ada kebencian sama sekali dengan muhibbin. Nggak ada. Kami mengajak muhibbin untuk tobat sebenarnya. Stop mengikuti ajaran Habib. Yang dimana Habib banyak oknumnya nipu. Apalagi Habib Rizik Syihab sudah banyak kasusnya. Beberapa kali dia dipidana dan beberapa kali dia masuk penjara. Dan di sini ada satu video dari Guru Gembul yang saya juga ingin memverifikasi tentang apa yang beliau paparkan di sini. Yang dimana mengenai Habib Rizik Syihab banyak sekali poin yang sebenarnya melanggar syariat Islam. Katanya dulu dia mendatangi JK, Pak Yusuf Kalla. Untuk apa? Kepentingan Pilpres. Dengan menawarkan kalau mau suara FPI, maka siap ikuti tuntutan dari FPI. Yaitu menerapkan syariat Islam katanya. Syariat Islam, mung dirinya sendiri banyak melanggar syariat. Coba kita simak seperti apa penjelasan dari Guru Gembul. Coba sekarang, saya ada beberapa daftar yang harus dikonfirmasi ya. Silakan Baraya konfirmasi. Pak Habib Rizik itu kata-katanya kasar dan provokatif luar biasa. Betul kan? Itu dalam Islam itu dilarang keras. Melaknat, menghina, menghujat, mencaci maki, itu dalam Islam itu dilarang keras. Tapi Pak Habib Rizik melakukannya dan boleh. Nah ini kenapa? Jadi melakukan atau mengeluarkan kata-kata sekasar apapun selama dia pakai sorban, selama dia mengklaim dirinya Habib, maka selesai semua, itu boleh gitu. Dan dia akan diikuti oleh orang-orang gitu. Ya. Jadi dan setuju. Memang apa yang dilakukan oleh Bapak Rizik Syihab ini banyak dicontoh oleh muhibbinnya. Ketika mereka memberikan tanggapan kepada saya, kepada Guru Gembul, kepada Presiden, kepada siapapun yang ada di Indonesia ini yang tidak sesuai dengan keinginan Habib, bukan dikritik teman-teman, tapi dicaci maki habis-habisan. Dan tidak perlu saya tayangkan video caci makian dari Habib Rizik Syihab karena saking banyaknya. Dan bahkan apa yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab nular kepada mukibbinnya. Kemana-mana menghujat, apalagi Bar Smith.
Oh, ustadz-ustadz yang tidak menyuarakan tentang Palestina, dia itu anjing, babi, biadab. Itu orang nggak pantas disebut umat Nabi Muhammad. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab itu orang. Kok bisa keluar kata-kata seperti itu yang katanya mengalir dalam tubuhnya darah Nabi SAW? Kan semakin menunjukkan kalau mereka ini meskipun sudah berliter-liter minum darah Nabi, tetap konyol. Kami sudah meminum darah Nabi SAW. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar lagi. Sampah. Apa? Kok sampai sebegitunya kalian ingin diagungkan? Sampai meminum-minum darah Nabi yang tidak jelas darah Nabi itu 1400 tahun masih ada sampai sekarang. Habaib, ibarat bintang-bintang di langit. Hadis Syiah yang dibawa. Ini, Habib ini. Bintang-bintang di langit mereka tuh. Menjaga bumi. Kalau Habib sudah tidak aman, maka bumi akan hancur. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau Habib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Sampah. Mendoktrin umat agar mereka ini tetap dimuliakan, diagungkan, dipercaya, dihului, dipuja-puji. Ya Allah, ya saya tidak peduli. Intinya, komentar hates, video-video hates yang membahas saya, itu bisa dikonfirmasi bahwa mereka adalah golongan pengikut Habib. Ya, lanjut dulu Pak Guru. Ternyata fitnah Dajjal tuh sesimpel itu. Ya. Cuma kita sebut lagi ya, suka berbohong. Bahkan kebohongannya itu sampai level kebohongan publik. Buat Ada banyak sih, tapi salah satu yang paling kentara diantaranya adalah ketika beliau mengumpulkan massa di Indonesia dalam jumlah yang sangat besar di tengah-tengah COVID, kemudian beliau mengatakan bahwa saya tidak tertular penyakit COVID. Dan itu ternyata adalah sebuah kebohongan. Saking niatnya untuk berbohong, beliau itu sampai merekayasa surat rumah sakit. Jadi niat banget bohongnya di depan publik gitu. Tapi pendukungnya masih banyak. Kebohongan dalam Islam itu masuk ke dalam kategori munafik tapi masih diikutin. Ya, Kemudian karena lihat, bersorban. beliau itu pernah memberontak pada pemerintahan yang sah. Kita sudah mengetahuinya ya. Kemudian melindungi kemusyrikan dari sebagian klan Ba'alawi. Nah, Klan Ba'alawi yang mengatakan bahwa nama Tuhan itu adalah Habib Anu bin Anu, ada sama beliau dibiarkan gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan bisa memundurkan pesawat, ada orang yang bisa menurunkan rantai emas dari langit, ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu butuh ACC dari wali kutub kalau mau menimpakan bencana dan sebagainya. Itu kemaksiatannya sangat luar biasa besar, dan Pak Habib Rizik itu justru melindungi kemusyrikan itu. Ya. Atau setidak-tidaknya tidak menyerang mereka gitu. Atau terlibat di situ. Kemudian menciptakan sejarah palsu. Iya. Ya, yang bahwa Habib-Habib ini begini dan begitu. Kemudian melakukan persekusi lahir dan batin kepada manusia, baik yang muslim maupun non-muslim. Kemudian mengkafirkan sesama muslim. Kemudian mengangkat dirinya sebagai imam besar. Kemudian memecah belah bangsa. Bahkan NU pun pecah belah gitu, gara-gara beliau itu kan. Kemudian memperjualbelikan agama demi dukungan politik. Ingat dulu Pak Yusuf Kala itu mengatakan bahwa Pak Habib Rizik itu datang ke sini, datang ke situ, ke politikus-politikus itu safari gitu ya. Mau dukungan dari FPI enggak, nanti kita harus deal-dealan ini. Jadi diperjualbelikan agama itu. Kemudian memprovokasi kekerasan. Kemudian beliau adalah ulama pertama yang mempopulerkan intoleransi. Kemudian beliau adalah orang yang menista dan menghujat ulama, dan kemudian mangkir dari pengadilan, kemudian saya mohon maaf ya, cabul. Dari begitu banyak kasus, dari begitu banyak kejadian, hanya gara-gara beliau dicap Habib, kok masih didukung gitu. ya. Kenapa masih didukung meskipun banyak rekam jejak kriminalnya, rekam jejak yang tidak sesuai dengan syariatnya? Alasannya satu, teman-teman. Karena dia bersorban, karena dia cucu Nabi, karena dia dianggap berkaromah. Dan terlebih lagi, dianggap sebagai imam besar di Indonesia. Ya, saya juga korban sebenarnya. Dulu tahun 2017, 18, 19, 20, 21, 22 terakhir ya. Tahun 2022 terakhir saya menjadi muhibbin Habib Rizik Syihab. Yang dimana saya mulai tercerahkan ketika mulai menyimak seperti apa kajian dari Salafi. Ternyata demo-demoan itu haram. Ya, mencaci maki pemerintah itu haram. Membuat makar itu haram. Cerita khurafat dongeng itu haram. Mendoktrin umat dawir-dawir haram. Jadi setelah saya sadar dengan itu semua, saya mulai lepas dari ajaran Habib Rizik ataupun Habib yang Ba'alawi ini. Kalau kita berbicara seperti ini, tentu kita akan mempertimbangkan. Jadi di sini teman-teman, saya hanya ingin mengajak kalian berpikir bahwa orang seperti Rizik Syihab ini, sang provokator ini, patut untuk pulang ke Yaman. Kalau menurut kalian bagaimana? Komentar di bawah.